Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahra Rohimatul Baroroh dari kelas Perbankan Syariah D, NIM 402910111 akan menyampaikan hasil dari resume materi studi hadis. Macam-macam hujah. Hujah ada dua, yaitu hujah nakliyah dan akliyah. Hujah nakliyah, yang pertama berisi argumentasi dan dalil yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Yang kedua, kebenarannya hujah nakliyah ini bersifat mutlak atau qat'i atau pasti. Yang ketiga, seorang muslim harus menerima argumentasi tersebut karena berasal dari wahyu. Yang keempat, umat Islam wajib melaksanakan sholat, puasa, dan ibadah-ibadah lainnya. Yang kelima, Al-Quran dan hadis dapat dijadikan hujah dalam perkara agama dan muamalah. Yang kedua ada hujah akliyah, yaitu yang pertama argumentasi yang berdasarkan logika metodik. Yang kedua, menggunakan premis-premis rasional untuk meyakinkan orang lain. Yang ketiga, pembuktian keberadaan Tuhan. Yang keempat, keberadaan alam semesta. Dan yang terakhir, yang kelima, suatu hal atau benda tidak dapat tercipta dengan sendirinya, pasti ada yang menciptakannya. Fungsi tafsir hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama yaitu ada bayan takrir, yaitu menetapkan dan memperkuat apa saja yang telah diterangkan dalam Al-Quran. Fungsi hadis dalam hal ini adalah memperkokoh isi Al-Quran. Yang kedua, bayan takyid, yaitu penjelasan hadis dengan cara membatasi ayat-ayat yang bersifat mutlak dengan sifat keadaan atau syarat tertentu. Yang ketiga, bayan tafsil, yaitu kehadiran hadis yang berfungsi untuk memberikan rincian dan tafsiran terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat global, memberikan persyaratan atau batasan atau takyid pada Al-Quran yang bersifat mutlak dan mengkhususkan atau takhsis terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. Yang selanjutnya itu bayan taksis, yaitu penjelasan hadis dengan cara membatasi atau mengkhususkan ayat-ayat Al-Quran yang bersifat umum, sehingga tidak berlaku pada bagian-bagian yang mendapat perkecualian. Yang terakhir yaitu bayan tasyrik, yaitu hadis penjelas untuk menjelaskan suatu hukum atau ajaran-ajaran yang tidak didapati dalam Al-Quran atau hanya terdapat pokok-pokoknya saja. Sejarah hadis pada masa permulaan. Yang pertama, hadis pada masa Rasulullah SAW. Yang pertama, Rasul menyebarkan agama Islam kurang lebih selama 23 tahun. Yang kedua, para sahabat Rasul mayoritas tidak bisa baca tulis. Namun demikian mereka mempunyai kemampuan hafalan yang luar biasa. Yang ketiga, para sahabat memperhatikan benar segala ucapan, perbuatan, dan segala perilaku Rasul SAW karena mereka mengetahui bahwa segala apa yang dilakukan oleh Rasul adalah menjadi sumber ajaran Islam. Yang keempat, kelebihan daya hafalan senantiasa menjaga kemurnian kitab Allah dan hadis Rasulnya yang dijadikan sebagai pedoman hidup. Yang kelima, memberikan pengajaran-pengajaran kepada para sahabatnya. Bahkan beliau telah membentuk semacam majelis ilmiah di rumah Al-Arqam bin Abdul Manaf di Mekah yang terkenal dengan nama Dar al-Islam. Pengajaran dan penerimaan hadis oleh para sahabat. Cara para sahabat dalam menerima hadis dari Rasul pun berbeda-beda. Ada yang dengan hafalan, yaitu biasanya mendengarkan setiap pengajaran Rasul yang kebanyakan diadakan di masjid, dan setelah selesai mereka biasanya menghafalkan apa yang telah disampaikan oleh Rasul. Ada yang dengan tulisan, yaitu mereka langsung menuliskannya, namun hal ini hanya dilakukan oleh sebagian kecil sahabat yang pandai menulis. Kemudian dengan praktek secara langsung, yaitu langsung mempraktekkan apa yang telah disampaikan oleh Rasul. Begitu pula terhadap apa yang telah mereka hafal dan mereka tulis langsung dipraktekkan. Yang keempat, dari majelis-majelis Rasul. Seluruh majelis Rasul adalah majelis ilmu. Beliau selalu menentukan terlebih dahulu waktu untuk mengajar para sahabatnya. Yang kelima, kejadian yang dialami oleh Rasul dan sahabat. Hukum yang ditetapkan oleh Rasul itu atau hadis diketahui oleh para sahabat dan kemudian menyebar seluruh orang muslim. Para sahabat tidak segan-segan untuk menanyakan sesuatu hukum yang dialami oleh mereka kepada Rasul. Secara perkembangan hadis pada masa sahabat dan tabi'in, ada beberapa cara mengetahui sahabat. Yang pertama, berdasarkan riwayat yang mutawir, seperti sahabat Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, golongan 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Yang kedua, berdasarkan riwayat yang masyhur, seperti sahabat Imam bin Sa'labah dan Ukasyah bin Mihsan. Yang ketiga, berdasarkan khobar dari para sahabat. Yang keempat, berdasarkan khobar dari para tabi'in yang terkenal fiqh. Yang kelima, berdasarkan atas pengakuannya sendiri. Kriteria konsep penyebutan sahabat. Ada beberapa poin penting yang ditekankan oleh para ulama. Yang pertama, harus memeluk agama Islam. Yang kedua, mati dalam keadaan Islam. Yang ketiga, bertemu langsung dengan Rasulullah.
Tabi'in. Pengertian tabi'in. Tabi'in artinya pengikut, yaitu orang Islam yang masa hidupnya setelah para sahabat Nabi dan tidak mengalami masa hidup Nabi Muhammad. Usianya tentu saja lebih muda dari sahabat Nabi, bahkan ada yang masih anak-anak atau remaja pada masa sahabat masih hidup. Tabi'in disebut juga sahabat murid sebagai murid sahabat Nabi. Hadis pada masa sahabat. Pada masa Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar telah membakar catatan yang berisi sekitar 500 hadis. Pada masa Umar bin Al-Khattab, pada periode ini menyusun catatan-catatan terdahulu juga dilarang. Yang ketiga, pada masa Utsman bin Affan, yaitu kegiatan umat Islam dalam periwayatan hadis telah lebih banyak bila dibandingkan dengan kegiatan periwayatan pada zaman dua khalifah sebelumnya. Yang keempat, pada masa Ali bin Abi Thalib, Ali radhiyallahu anhu tidak menerima hadis sebelum yang meriwayatkan itu disumpah. Hadis pada masa tabi'in. Pada masa ini, Al-Quran sudah dikumpulkan dalam satu mushaf. Yang pertama, pusat-pusat pembinaan hadis. Kota-kota tersebut ialah Madinah Al-Munawwarah, Mekah Al-Mukarramah, Kufah, Basrah, Syam, Mesir, Maghrib, dan Andalus, Yaman, dan Khurasan. Yang kedua, pergolakan politik dan pemalsuan hadis. Munculnya hadis-hadis palsu atau maudhu untuk mendukung kepentingan politiknya masing-masing kelompok dan untuk menjatuhkan posisi lawan-lawannya. Adapun pengaruh yang bersifat positif adalah lahirnya rencana dan usaha yang mendorong diadakannya kodifikasi atau tatwin hadis sebagai upaya penyelamatan dari pemusnahan dan pemalsuan sebagai akibat dari pergolakan politik tersebut. Sejarah perkembangan kodifikasi hadis. Yang pertama, kegiatan kodifikasi dimulai pada masa pemerintahan Islam dipimpin oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Yang kedua, para ulama hadis telah tersebar ke berbagai negeri. Dikhawatirkan hadis akan hilang bersama wafatnya mereka. Sementara generasi penerus diperkirakan tidak menaruh perhatian terhadap hadis. Yang ketiga, banyak berita yang diadakan oleh pelaku bid'ah atau al-mubtadi seperti Khawarij, Rafidah, Syiah, dan lain-lain yang berupa hadis-hadis palsu. Yang keempat, pada abad pertama, kedua, dan ketiga, hadis berturut-turut mengalami masa periwayatan, penulisan, dan penyaringan dari fatwa-fatwa para sahabat dan tabi'in. Maka hadis yang telah dibukukan oleh ulama mutaqaddimun. Yang kelima, pada abad selanjutnya merupakan abad pemisah antara periode ulama mutaqaddimun dengan ulama mutaakhirun. Ini melahirkan sejumlah kitab-kitab hadis populer. Kitab-kitab hadis dan kedudukannya. Yang pertama, kitab jami atau jawami, yaitu hadis-hadis yang berkenaan dengan bidang akidah, hukum, adab, tafsir, tarikh, dan sejarah hidup. Yang kedua, kitab as-sunnah atau al-ahkam, yaitu kitab yang disusun berdasarkan sistematika pembahasan fikih yang bermula pada bab toharoh, sholat, dan seterusnya. Yang ketiga, kitab masanid atau musnad, kitab hadis yang disusun berdasarkan nama-nama sahabat yang meriwayatkan hadis. Yang keempat, kitab ma'aim atau mu'jam, yaitu disusun berdasarkan tertib huruf atau abjad alfabet atau mengikuti susunan nama guru-guru mereka sesuai huruf abjad. Yang kelima, kitab musyikhat, berisi hadis-hadis yang dikumpulkan dari seorang syekh, baik syekh sendiri yang mengumpulkan hadis-hadis tersebut maupun orang lain. Yang keenam, kitab ajza atau rosail, yaitu kitab yang berisi hadis-hadis yang dikumpulkan berdasarkan suatu perkara atau tema tertentu. Yang ketujuh, kitab arba'inat, yaitu hadis-hadis yang mengumpulkan hadis sebanyak 40 buah. Yang kedelapan, kitab afrod atau gharaib, yaitu kitab yang memuat hadis-hadis yang hanya terdapat pada seorang syekh tetapi tidak ada pada syekh lain. Yang kesembilan, kitab mustadrak, yaitu kitab-kitab yang mengumpulkan hadis-hadis yang tidak disebutkan oleh pengarang sebelumnya. Yang ke-10, kitab mustakhraj, yaitu kitab hadis yang mengumpulkan hadis-hadis pada satu kitab yang memiliki rangkaian sanad berlainan tetapi bertemu pada periwayat awal atau gurunya. Yang ke-11, kitab ilal, yaitu kitab yang menyebutkan adanya kecacatan pada sebuah periwayatan hadis baik dari segi matan maupun sanadnya. Yang ke-12, kitab atrof, yaitu kitab hadis yang hanya menyebut sebagian redaksi hadis baik dari sisi permulaan, tengah-tengah, atau akhirnya saja. Yang ke-13, kitab tarojim, yaitu kitab hadis yang mengumpulkan hadis-hadis dari sanad tertentu. Yang 14, kitab ta'alik, yaitu kitab hadis yang mengumpulkan hadis-hadis dari kitab tertentu tanpa menyebutkan sanadnya. Yang ke-15, kitab targhib wa tarhib, yaitu kitab yang menghimpun hadis-hadis tentang dorongan untuk mengerjakan kebaikan dan larangan untuk melakukan kejelekan. Yang ke-16, kitab al-mukhtasarat, yaitu kitab yang berbentuk ringkasan dari kitab hadis lain. Yang ke-17, kitab asbab urut al-hadis, yaitu kitab hadis yang memuat pembahasan tentang sebab-sebab munculnya sebuah hadis. Yang ke-18, kitab al-mandu'at,
yaitu kitab hadis yang menghimpun hadis-hadis palsu. Yang ke-19, kitab Al-Ma'surat, yaitu doa-doa yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah. Yang ke-20, kitab hadis An-Nasikh wa Al-Mansukh, yaitu kitab hadis yang menghimpun hadis-hadis yang nasikh dan mansukh. Yang ke-21, kitab Mushkil, yaitu kitab hadis yang mengumpulkan hadis-hadis yang sukar dipahami. Yang ke-22, kitab Ahkam, yaitu kitab hadis yang menghimpun hadis-hadis yang mengandung muatan hukum. Kedudukan dari hadis yang pertama, tabaqat pertama, terbatas hanya pada Sahih Bukhari dan Muslim, serta Muwatta Malik bin Anas. Yang kedua, tabaqat kedua, yaitu terdiri dari Jami' Imam Tirmizi, Sunan Abu Daud, Musnadnya Imam Ahmad bin Hanbal, dan Mujtaba Imam Nasai. Yang ketiga, tabaqat ketiga, yaitu terdiri dari beberapa kitab yang mengandung banyak kelemahan, yaitu berupa keganjilan, kemungkaran, dan keraguan-raguan, di samping keadaan para tokohnya yang tertutup. Yang keempat, tabaqat keempat, terdiri dari karangan-karangan yang ditulis tidak dengan sungguh-sungguh pada abad-abad terakhir. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.